Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Margonda di bulan Juli minggu kedua masih dengan tema menjadi kepala dan bukan ekor. Sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina kita, minggu depan GBI Margonda masih akan melaksanakan ibadah secara online yang akan langsung dilayani oleh Gembala Pembina kita dan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk didoakan oleh tim GBI Margonda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 88151134 di nomor 0812 88151134 pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 2 siang sampai 5 sore. Dari tim GBI Margonda akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke nomor rekening BCA GBI Margonda di nomor 869-196-5252. Bapak Ibu sekalian juga dapat menggunakan dompet digital Bapak Ibu sekalian dengan men-scan QR Code yang ada tertera di layar saudara sekalian. Demikian pembukaan ibadah online GBI Margonda pada minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah melalui online pada hari ini. Kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau beri penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua berkat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat kesehatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau beri atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah Kau sucikan setiap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau beri yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Ku
setiap kami Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sembah Yesus, sembah Yesus. Segenap jiwa kami, segenap hati kami Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kau yang
Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang siap memuji nama Tuhan, saya mengundang semua bangkit berdiri. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi beri sorai-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian hanya bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita melambaikan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat sendiri katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah Biarlah kami terus mensorak-sorai Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kau yang layak Tuhan, soraklah. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini?
Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita mau beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
aku sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom. Saya berdoa buat saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tema saya hari ini adalah waktu dan nasib. Tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Dan ayat-ayatnya menyatakan bahwa kita akan naik bukannya turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Dan kita juga akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita berbicara tentang jadi kepala bukan ekor, kita berpikir tentang orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang unggul. Oh ya, jelas orang-orang tersebutlah yang akan bisa jadi kepala bukan ekor. Tapi saya hanya orang yang biasa-biasa saja. Saya banyak memiliki keterbatasan. Apa kata Alkitab tentang kita semua yang memiliki keterbatasan? Ternyata kita juga bisa jadi kepala bukan ekor. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa yang menang dalam perlombaan bukan untuk yang tercepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti juga bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Artinya kita semua walaupun kita bukan tercepat, bukan terhebat, terkuat, kita masih bisa naik jadi kepala bukan ekor. Karena yang menentukan adalah waktu dan nasib. Mari kita pelajari tentang waktu dan nasib. Yang pertama kita lihat dahulu tentang waktu. Kita lihat di dalam Alkitab Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya firman Tuhan katakan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu kita sekolah, ada waktu kita kuliah, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita usaha, dan sebagainya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah kita lihat sekarang Pengkhotbah 3 ayat 11a. Di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia di sini ada Tuhan. Jadi dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Dan yang membuat waktunya indah pada waktunya adalah Tuhan. Jadi supaya kita bisa mengalami jadi kepala bukan ekor, kita perlu mengerti waktunya Tuhan. Kata waktu di dalam bahasa Yunani ada dua. Ada kronos, ada juga kairos. Kronos ada waktu yang seperti biasa. Hari ini hari Minggu, tanggal 12, dan juga jam sekian, itu adalah kronos. Tapi kok kairos ada waktu yang tepat. Atau saya terjemahkan waktu penggenapan rencana Tuhan. Waktunya Tuhan itu adalah kairos. Jadi ketika janji Tuhan diberitakan, itu ada waktunya. Ada waktu menunggu penggenapan janji Tuhan. Penggenapannya yaitu pada waktu kairos. Saya ambil contoh tentang seorang wanita yang hamil. Ketika dia hamil, dia segera memiliki anak. Tapi anaknya belum lahir. Ada waktu lagi menunggu sampai waktu yang tepat. Yaitu waktu penggenapannya terjadi ketika anaknya benar-benar lahir. Waktu anaknya mau lahir diperlukan suatu tindakan-tindakan, suatu action-action yang harus dilakukan sehingga anaknya bisa lahir dengan baik. Demikian juga ada janji-janji Tuhan diberikan kepada kita. Tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan naik bukannya turun. Maka kita perlu mengerti waktunya. Ini janji sudah diberitakan. Tapi kita sedang menunggu waktu kairosnya, waktu penggenapannya. Setiap orang berbeda-beda. Tapi kita perlu mengerti waktunya Tuhan. Saya ambil contoh beberapa di dalam Alkitab.
Yang pertama, kisah tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu bangsa Israel pada waktu itu diperbudak oleh Mesir. Dan mereka berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan supaya mereka bisa dimerdekakan. Lalu Tuhan pun mengutus Musa. Mari kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ini ada firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari ayat itu kita bisa lihat Tuhan berjanji membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi pada waktu firman diucapkan, itu belum terjadi. Baru janji. Bangsa Israel harus melihat ada 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Baru mereka bisa keluar daripada Mesir. Jadi itu baru janji, tapi masih menunggu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Kapan waktunya? Keluaran 11 ayat 1. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ya saudara perhatikan, Tuhan berjanji membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan memberikan 10 tulah terlebih dahulu. Mulai tulah keempat lah bangsa Israel tidak mengalami tulah kembali. Tapi mereka harus menunggu sampai tulah ke-10, yaitu waktu penggenapannya Tuhan. Dan Tuhan berbicara pada Musa, setelah tulah ke-10 ini bangsa Israel akan dibebaskan. Tapi perhatikan, ada hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak otomatis bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka harus memotong darah anak domba, lalu dibubuhkan pada ambang-ambang pintu. Maka pada malam hari itu, malaikat maut akan lewat. Setiap rumah yang ada tanda darah itu bebas. Tapi rumah yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya maupun hewan-hewan sulungnya itu akan mati semua. Jadi, waktu penggenapan daripada Tuhan, bangsa Israel harus melakukan sebuah tindakan. Dia tidak bisa berkata, oh ya, sejak tulah keempat kita tidak mengalaminya. Kalau gitu kita tidak perlu berubah apa-apa, kita tidak perlu bertindak apa-apa. Perhatikan, janji sudah diberikan. Tapi waktu kita harus mengerti waktunya Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkata, ini waktunya dibebaskan. Israel harus bertindak. Dan mereka pun dimerdekakan. Contoh kedua adalah ketika bangsa Israel akan mengalahkan Yeriko. Kita lihat dulu dalam Yosua 6 ayat 2-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka belum memilikinya. Dan mereka harus bertempur dulu melawan Yeriko. Lalu Tuhan berkata di ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini janji Tuhan bagi bangsa Israel. Yeriko akan dikalahkan. Tapi pada waktu itu belum terjadi. Harus tunggu waktu penggenapan Tuhan. Kapan?
Tuhan beritahu caranya. Yaitu mereka harus keliling setiap hari 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 mereka harus keliling 7 kali. Setelah mereka keliling 7 kali, sangkakala ditiup dengan panjang. Maka tembok pun runtuh. Saat itulah Yosua dan pasukannya mengalahkan Yeriko. Jadi ketika kita mendengar janji Tuhan, kita harus peka mendengar suara Tuhan kapan waktu yang tepat, kairosnya, waktu penggenapannya. Dan waktu kita mengetahui waktu penggenapannya terjadi, ada harus yang kita lakukan. Yosua dan pasukannya melakukan strategi yang aneh, tapi mereka taat pada perintah Tuhan. Mereka hanya mengelilingi daripada tembok Yeriko, dan tembok itu runtuh. Jadi kita harus mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, waktu penggenapan Tuhan. Waktu kita tahu dan kita melakukan kehendak Tuhan, maka berkat menjadi milik kita. Kita bisa jadi kepala, bukan ekor. Tapi kalau kita gagal mengerti waktunya Tuhan dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita pun akan gagal menerima janji Tuhan. Contohnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah janji Tuhan semuanya masuk ke tanah perjanjian. Anda bisa lihat di Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Di ayat 30 dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memiliki tanah perjanjian. Tapi sayangnya waktu di Kadesi Barnea, ada 12 pengintai yang diutus. Lalu mereka pulang, 10 membawa kabar buruk. Padahal itu kairosnya Tuhan, ketika mereka bergerak, pasti mereka memenangi pertempuran. Pasti mereka akan memiliki tanah perjanjian. Itu sudah waktunya Tuhan, waktu penggenapan. Tapi sayangnya bangsa Israel tidak percaya. Akibatnya mereka pun tidak masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Dari contoh-contoh ini kita bisa tahu kita perlu mengerti waktunya Tuhan. Tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Ini bukan sekedar visi, bukan sekedar tema, tetapi ini ada tuntunan Tuhan yang harus kita percayai, yang harus kita imani bahwa tahun ini ada dimensi yang baru, ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan. Dan ada janji Tuhan, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kita akan naik bukannya turun. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini ada janji Tuhan buat setiap anak-anaknya untuk jadi kepala bukan ekor, untuk naik bukannya turun. Tapi kita perlu waktu penggenapannya, kairosnya. Karena itu kita perlu sekali peka mendengar suara Tuhan. Perlu kita punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Mendengar suaranya. Setiap anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya katakan, setiap anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Masalahnya, apakah kita menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu untuk intim dengan Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan? Tuhan mau berfirman, Tuhan mau memberitahukan waktu-waktunya. Bagian kita adalah peka mendengar suaranya. Ketika kita peka mendengar suaranya, dan kita mulai melakukan kehendak Tuhan, kita akan lihat sesuatu yang besar terjadi. Dunia sedang bergoncang, segala sesuatu sedang berubah. Pelayanan berubah, pekerjaan berubah, cara kita usaha berubah, segala sesuatu banyak yang berubah. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan, mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ikuti saja tuntunan Tuhan. Belajar peka mendengar suara Tuhan.
Saya mau kasih sebuah kesaksian yang saya baca tentang Edward Kimball. Edward Kimball ada seorang guru sekolah minggu dan dia mengasihi setiap anak-anaknya. Dan pada waktu itu memang sekolah minggu bukan sekedar anak-anak kecil di daerah sana. Dan Edward Kimball terbeban dengan seseorang yang dia tidak terlalu tertarik dengan kekristenan, tidak tertarik dengan Tuhan. Dia berdoa buat anak itu supaya anak itu menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, satu waktu Edward Kimball mendengar suara Tuhan agar dia menjumpai anak muda tersebut. Tapi Edward Kimball sedang sakit kepala. Dia berkata, "Tuhan, jangan sekarang, saya sedang sakit kepala." Tapi Tuhan berkata, "Pergi, temui anak muda tersebut." Jadi akhirnya Edward Kimball pun pergi. Dia temukan anak muda itu di tempat pekerjaannya, di tempat tukang sepatu. Lalu dia berkata pada anak muda itu demikian, "Dunia belum melihat apa yang Allah dapat lakukan dan lewat seorang pria yang berdedikasi kepada Yesus Kristus." Anak muda itu terdiam dan anak muda itu berkata, "Tolong sebutkan kembali." Edward Kimball berkata kembali, "Dunia belum melihat apa yang Allah dapat lakukan dan lewat seorang pria yang berdedikasi kepada Yesus Kristus." Tiba-tiba anak muda itu berkata, Saya mau serahkan hidup saya bagi Yesus." Bertahun-tahun Edward Kimball berdoa untuk keselamatan anak itu. Tiba-tiba pada waktunya penggenapan Tuhan, waktu Tuhan bicara, "Edward, kamu datangi kepada anak muda itu." Maka Edward Kimball taat. Anak muda itu bernama D.L. Moody. Dia menjadi penginjil yang luar biasa, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Edward Kimball tidak tahu waktunya Tuhan, dia tidak mau melakukannya, tidak mau mendatangi daripada D.L. Moody, maka D.L. Moody belum tentu diselamatkan. Bahkan kisah ini tidak selesai sampai di situ. D.L. Moody hanya dia pelayanan dan dia bisa memenangkan seorang bernama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia pun melakukan penginjilan dan akhirnya dia memenangkan seorang yang bernama Billy Sunday. Billy Sunday pun terlibat dalam pelayanan. Dia pun mulai menginjil dan akhirnya dia bisa memenangkan seorang bernama Mordecai Ham. Mordecai Ham pun ikut pelayanan dan akhirnya dia pun mulai menginjil dan dia memenangkan seorang yang bernama Billy Graham. Dan Anda tahu Billy Graham ada hamba Tuhan yang luar biasa. Berarti Billy Graham bisa dimenangkan karena andil daripada Edward Kimball. Dia mau mendengar suara Tuhan, dia mengerti waktunya Tuhan dan dia mendatangi D.L. Moody. Dan hasilnya bukan hanya memenangkan generasinya, tapi generasi demi generasi demi generasi. Billy Graham dipakai Tuhan luar biasa. Hari-hari ini bukan orang yang tercepat, bukan orang terhebat, bukan orang yang paling unggul, tapi orang yang mengerti waktunya Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang bisa jadi kepala, bukan ekor. Mari kita lihat yang bagian kedua tentang nasib. Kata nasib di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata pega. Pega artinya adalah kejadian atau kesempatan. Jadi kata nasib sebenarnya artinya adalah kejadian atau kesempatan. Kejadian adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, saya mau kasih lihat saudara dalam terjemahan Pengkhotbah 9 ayat 11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mari kita lihat firman Tuhan berkata demikian. "Ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Yang pandai tidak selalu kaya. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat." Semua bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Right place and right time. Kalau kita mengetahui waktunya Tuhan,
Tuhan juga akan menempatkan kita dalam sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang Tuhan tuntun kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Di dunia ini tidak ada kebetulan. Apapun yang kita alami, Tuhan akan tuntun kita pada sebuah peristiwa, satu kejadian yang membuat kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Karena arti pertama pega adalah kejadian. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi. Hari ini mungkin Anda sedang mengalami kegagalan. Hari ini Anda sedang mengalami kekalahan. Hari ini mungkin Anda dalam keadaan terpuruk. Apapun keadaanmu, Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Anda harus mengerti ini. Kita perlu mengerti waktunya Tuhan dan kita lakukan kehendak Tuhan. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita pada sebuah kejadian demi kejadian, sebuah peristiwa demi peristiwa untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Saya ambil contoh. Bangsa Yehuda ketika dibuang ke Babel, Tuhan janji 70 tahun kemudian mereka akan dibebaskan. Ternyata yang membebaskan mereka, yang menggenapi firman Tuhan adalah Raja Kores. Dia bukan anak Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Yehuda. Waktu Tuhan bernubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, tapi kenyataannya Yusuf dan Maria tidak tinggal di Bethlehem. Untuk menggenapi daripada rencana Tuhan, Tuhan pakai Kaisar Agustus membuat sensus agar semua orang kembali pada daerahnya. Mau tidak mau, Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan disitulah Yesus lahir, menggenapi rencana Tuhan. Jadi apapun peristiwa yang terjadi, orang boleh bermaksud jahat kepada kita. Tuhan akan menuntun kita pada sebuah peristiwa, sebuah kejadian untuk menggenapi rencana daripada Tuhan. Dan saya bicara, bahwa rencana Tuhan buat kita semua ada rencana yang baik. Anda harus percaya itu. Nah, saya akan ajak saudara renungkan sebuah kisah di dalam Rut 2 ayat 1 sampai 3. Rut 2 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, Rut ada perempuan Moab. Dan waktu Elimelek dan Naomi dia pergi ke Moab, maka anak-anak daripada Elimelek dan Naomi menikahi wanita Moab. Tapi setelah itu Elimelek meninggal, anak-anak prianya juga meninggal, tinggallah mantu-mantunya. Lalu Naomi ingin kembali ke Israel. Dan hanya Rut yang mengikuti Naomi. Bahkan Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Rut meninggalkan bangsanya, meninggalkan Allahnya, dia mengikuti Allah Israel. Dan satu waktu Rut berkata dia akan memungut jelai di ladang-ladang yang ada. Dan tanpa sengaja dia memungut jelai di tempatnya Boas. Saya yakin ini ada tuntunan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, menuntun Rut sampai ke ladangnya Boas, bukan ke ladang yang lain. Dan akhirnya saudara mengetahui ceritanya. Rut dan Boas menikah. Bahkan keturunan Rut hanya Yesus lahir. Jadi saya yakin segala peristiwa yang terjadi, Tuhan akan tuntun pada destiny ilahi kita. Di tahun 1850, ada seorang anak remaja berumur 15 tahun. Dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi entah kenapa pada waktu itu lagi hujan salju, dia pun pergi ke sebuah gereja kecil. Jadi hanya berkunjung ke daerah tersebut, ke rumah saudaranya, dan tiba-tiba dia ingin ke gereja kecil tersebut. Dia datang
Ternyata ketika sampai di sana, pendetanya tidak bisa hadir. Karena rumah pendetanya tertimpa salju, sehingga semua diakennya bingung. Bagaimana nih kalau kita bubarkan ibadah, kesian jemaat sudah datang. Walaupun yang datang hanya sedikit. Mau tidak mau, seorang diaken akhirnya dia berkhotbah. Dia hanya berkhotbah 10 menit saja. Dan khotbah yang tidak jelas. Berputar sana, berputar sini. Tapi tiba-tiba dia berbicara pada anak muda yang berumur 15 tahun ini. Hai anak muda, berpalinglah pada Yesus, maka engkau akan dapat hidup yang kekal. Berpalinglah, berpalinglah, berpalinglah. Titik. Dan tidak ada sebuah peristiwa yang besar, tidak ada suatu peristiwa yang mengherankan. Hanya sampai di situ ibadah berjalan dengan baik. Tapi ternyata perkataan berpalinglah kepada Yesus itu tertanam dalam hati anak muda itu. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kelak dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya Charles Spurgeon. Tuhan yang tuntun anak muda ini ke desa tersebut. Tuhan yang tuntun anak muda ini ikut ibadah di sana. Tuhan yang tuntun daripada diaken tersebut tiba-tiba berpaling pada anak muda ini. Tuhan punya rencana yang indah. Kau hari ini apapun yang kau alami, percayalah Tuhan sedang menuntun kita pada rencana yang baik. Nah, kita akan lihat yang terakhir, yaitu tentang kesempatan. Kita perlu mengerti waktunya Tuhan dengan intim dengan Tuhan, dan kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita pada sebuah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang membawa kita bisa mengenapi rencana Tuhan. Tapi yang ketiga, kita juga harus tahu ada kesempatan. Kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Di setiap peristiwa, di setiap permasalahan selalu ada kesempatan. Ingat, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan telah menuntun kita pada sebuah peristiwa. Tentu Tuhan juga menyediakan sebuah kesempatan. Inilah bagian kita untuk melihat kesempatan tersebut. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita bisa melihat setiap peristiwa ada kesempatan yang baik yang bisa kita ambil. Daud ketika dia melihat Goliat, dia tahu ini ada kesempatan buat dia untuk mengalahkan Goliat. Dan lewat peristiwa itulah dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika wanita ini mendengar bahwa Yesus lewat, dia berkata, inilah kesempatan, jika aku bisa menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan dia benar-benar menggunakan kesempatan tersebut. Dia jamah jubah dari Yesus, dan dia disembuhkan. Dan hari-hari ini di tengah-tengah goncangan ada banyak kesempatan demi kesempatan. Bagian kita ada minta hikmat Tuhan, dan kita ambil kesempatan tersebut. Jangan kita berkata, saya bukan orang terhebat, saya bukan orang yang kuat, saya bukan orang yang unggul. Tapi seseorang yang bisa melihat kesempatan, dialah yang bisa berhasil. Saya ambil sebuah kisah tentang kelinci dan kura-kura. Anda tahu kisah ini. Satu kali kelinci mengajak kura-kura berlomba lari. Dan kura-kura berkata, oke. Ketika pertandingan sudah dimulai, kelinci bisa lari begitu cepat. Tapi kura-kura tertinggal. Tapi di tengah jalan, kelincinya melihat ke belakang. Kura-kura tertinggal jauh. Dan dia mulai istirahat di sebuah pohon. Dan dia pun tertidur. Kura-kura dengan tekun, walaupun dia berjalan dengan pelan, dia dengan tekun, dia berjalan. Akhirnya dia melewati kelinci yang sedang tertidur. Akhirnya kura-kura pun sampai ke finish. Saudara lihat, secara fisik, pasti yang menang ada kelinci. Tapi kelinci lengah dan kura-kura bisa menggunakan kesempatan tersebut. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, goncangan-goncangan, ada kegagalan-kegagalan, atau mungkin ada yang orang sepertinya sekarang begitu hebat. Tapi kita bisa melihat kesempatan demi kesempatan. Jangan selalu berkata kita tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika smartphone BlackBerry menguasai pasaran, mereka berkata tidak mungkin dikalahkan. Semua orang pasti akan memakai BlackBerry sampai kapanpun juga.
Tapi kesombongan itu membuat dia lengah. Lalu mulai ada iPhone dan Android melihat sebuah kesempatan. Mereka mulai muncul, mereka membuat inovasi-inovasi. Akhirnya saudara tahu, hari ini BlackBerry habis. Tapi Android dan iPhone berjaya. Jadi jangan pernah berpikir kalau hari ini kita di bawah, selamanya di bawah. Masih ada kesempatan kita akan naik ke atas. Yang harus kita tahu adalah waktu dan nasib. Waktu, marilah kita hari-hari intim dengan Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan supaya kita bisa mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, waktu penggenapannya Tuhan. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, percayalah kalau kita di bawah sebuah peristiwa dan peristiwa, itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang membawa kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan yang ketiga, lihatlah kesempatan. Di setiap masalah-masalah itu selalu ada kesempatan yang bisa membuat kita naik bukannya turun, menjadikan kita kepala bukan ekor. Saya berdoa buat semua jemaat yang menonton ibadah ini, yang ikut ibadah ini, Anda semua jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru, dan Engkau menghendaki kami naik bukannya turun, kami jadi kepala bukan ekor. Walaupun kami memiliki keterbatasan, ajar kami untuk mengerti waktu-Mu, karena kami tahu Engkau yang mengendalikan waktu, dan rancangan-Mu senantiasa indah dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami terjadi dalam kehidupan kami, biar kami tetap percaya Engkau menuntun kami menggenapi rencana-Mu. Ajar kami juga untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga kami bisa menggunakan kesempatan tersebut, dan kami bisa jadi kepala bukan ekor. Berkati setiap jemaat-Mu, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di onon permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati.